Semangat pagi di hari Selasa, 9 Maret 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan tema dan judul renungan dengan istilah Jawa, rilo lan legowo lair terusing batin. Ungkapan rilo lan legowo lair terusing batin dapat diterjemahkan sebagai tulus ikhlas lahir dan batin. Ungkapan ini menggambarkan sikap seseorang yang melakukan sesuatu untuk pihak lain dan tidak mengharapkan balasan atau imbalan. Ia melakukannya karena niat baiknya untuk membantu dan menolong. Sikap ikhlas membuat orang tidak memiliki pamrih. Ia melakukan sesuatu dengan totalitas dan kapasitasnya yang terbaik. Tidak ada niatan mencari nama baik ataupun pujian. Ia merasa seperti itulah seharusnya manusia hidup dan bersikap. Orang-orang yang ikhlas sudah mendapatkan keinginannya karena ia jauh dari rasa iri, dengki, dan harapan yang berlebihan. Ia lebih mengutamakan tindakan baiknya untuk membantu orang lain. Sikap ikhlas mendorong orang untuk melakukan sesuatu tanpa beban. Anggota keluarga Allah, sikap rilo lan legowo lair terusing batin sangat penting diterapkan dalam kehidupan iman sebagai anggota keluarga Allah. Anggota keluarga Allah harus hidup saling menopang, saling membantu dalam mewujudkan kehidupan bersama. Istilah Jawanya adalah sangkul sinangkul ing bot repot. Rasul Paulus memberikan dorongan dan nasihat bagi jemaat di Korintus untuk mewujudkan sikap rilo lan legowo lair terusing batin dalam menjalani hidup sebagai bagian dari anggota keluarga Allah. Leksionari bacaan pertama hari ini memberikan catatan kepada kita. 1 Korintus 9 ayat 1-11 demikian. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus, tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia, seperti yang telah kukatakan. Supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu.
Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Demikian kesaksian surat Korintus. Anggota keluarga Allah, Rasul Paulus memberikan istilah pelayanan bagi orang-orang kudus tentang hidup bersama sebagai anggota keluarga Allah. Jadi kehidupan bersama anggota keluarga Allah adalah pelayanan bagi orang-orang kudus. Mengapa? Karena setiap anggota keluarga Allah adalah orang-orang yang telah menerima pengudusan lewat penebusan Yesus Sang Anak Domba Allah. Jadi hidup bersama antara anggota keluarga Allah adalah pelayanan bagi orang-orang kudus. Rasul Paulus mengawali dorongan dan nasihatnya kepada jemaat di Korintus dengan memberikan pujian. Aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Setelah memberikan pujian, Rasul Paulus memberikan dorongan dan nasihatnya, yaitu agar apa yang dimegahkannya tentang kerelaan hati tadi jangan menjadi sia-sia. Kesia-siaan itu bisa terjadi jika apa yang dimegahkan Rasul Paulus di depan orang-orang Makedonia ternyata omong kosong, yaitu jika anggota keluarga Allah di Korintus dalam memberikan bantuan dan pertolongan bukan karena kerelaan hati tetapi karena terpaksa. Ayat 7 memberikan catatan kepada kita, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kerelaan hati dalam hal ini berbeda dengan yang seringkali dipahami secara umum, iuran sukarela. Orang seringkali menganggap iuran sukarela itu lilane serelanya, jadi biasanya hanya sekedarnya. Tetapi kerelaan hati adalah hati yang rela memberikan dengan sungguh karena berdasarkan kasih, tidak terpaksa. Untuk tidak merasa terpaksa dalam memberikan bantuan, setiap orang harus terlebih dahulu merasakan bahwa hidupnya dikasihi Allah. Terlebih bagi kita setiap anggota keluarga Allah, bagi saya, ibu bapak dan saudara semua, bukankah kita orang-orang yang telah diselamatkan
dari belenggu dosa sebagai wujud kasih Allah yang dilakukan di dalam Yesus Kristus. Orang yang merasa telah terlebih dahulu dikasih Allah akan memberikan bantuan dan pertolongan kepada anggota keluarga Allah yang lain dan kepada sesama dengan sukacita. Rasul Paulus memberikan nasihat di dalam ayat 6, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ini bukan perkara hukum sebab akibat ataupun hukum alam tentang tabur tuai. Karena tidak jarang dalam kenyataan hidup tentang hukum sebab akibat ataupun hukum tabur tuai, kita menemukan tidak seperti yang diharapkan. Misalnya, dalam hitung-hitungan seorang petani menanam dalam 1 hektar sawah, mestinya bisa menghasilkan 15 ton. Itu hitung-hitungannya. Tetapi dalam realitas seringkali gagal. Karena cuaca yang tidak menentu, karena hama yang tiba-tiba menyerang, bahkan bisa hancur. Itu kalau hukum tabur tuai atau hukum sebab akibat yang secara umum dipahami. Perkataan Rasul Paulus, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, orang yang menabur banyak akan menuai banyak, bukan perkara hukum tabur tuai atau sebab akibat. Yang dimaksudkan menabur oleh Rasul Paulus adalah menabur rasa bahwa aku telah dianugerahi, aku telah diberkati, aku sudah menerima berkat Tuhan. Jadi, orang yang menabur rasa, orang yang merasakan aku sudah dianugerahi, diberkati Tuhan sedikit, pasti akan menuai hasil yang sedikit juga, berkatnya sedikit. Tetapi siapa yang menabur rasa bahwa aku telah dianugerahi dan diberkati Tuhan begitu banyak, pasti akan menuai banyak berkat juga. Mengapa? Ayat 8 dan ke-10-11 memberikan kesaksian kepada kita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala hal, malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sekali lagi, ketika Paulus mengatakan camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, orang yang menabur banyak akan menuai banyak, bukan perkara hukum tabur tuai atau sebab akibat, tetapi yang ditaburkan adalah rasa bahwa aku sudah diberkati Tuhan, aku sudah menerima kasih karunia dan anugerah Tuhan yang begitu besar. Karena hidup sebenarnya hanya bergantung kepada Tuhan. Segala sesuatu sudah disediakan oleh Tuhan. Manusia yang merasakan akan semakin menikmati berkat-berkat Tuhan. Anggota keluarga Allah, orang yang memiliki sikap rilo lan legowo, lair terusing batin lah, yang akan mampu merasakan anugerah dan kasih karunia dari Tuhan yang lebih banyak, bahkan semakin banyak. Itu berarti orang yang bersikap rilo legowo, lair terusing batin, yang akan dimampukan untuk menabur banyak, lebih banyak, dan lebih banyak lagi, akan rasa bahwa ia hidupnya telah dianugerahi atau diberkati Tuhan. Dan mari sebagai anggota keluarga Allah, kita mewujudkan kehidupan dengan saling menopang, saling membantu, saling menolong, sangkul sinangkul ing bot repot dengan dasar rilo lan legowo, lair terusing batin. Tuhan memberkati setiap anggota
keluarga Allah. Amin. Anggota keluarga Allah menerima sabda hari ini, peringatan tentang menjalani hidup harus dengan rilo lan legowo, lair terus ing batin, karena semua sudah disediakan Tuhan. Tentu kita disadarkan siapa kita di hadapan Allah. Tidak jarang kita juga terbius oleh cara dunia. Kita merasa bahwa hanya karena usaha kita bisa hidup. Kita merasa kalau aku yang tidak bergerak, aku tidak bisa hidup dan melanjutkan kehidupan. Kita terlupa dan terlena bahwa Tuhanlah yang menyediakan hidup bagi kita. Mari kita menanggapi sabda hari ini dengan kesadaran siapa kita di hadapan Allah. Dan kita mengakui keterbatasan kita, namun sekarang kita berjanji akan mengubah hidup, akan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kidung Pasaman Kristen BMGJ nomor 46 akan kita lantunkan menjadi nyanyian tanggapan bab panelongso. Singkada dosa kula ilotan sakemengan, Gusti kang madangi mana yang tu ing kapingahan. Sombong ing klepatan kawula, tias kula mugi dadosa pataleman paduka. Kang tulung delaken ugi nuntun ping kula, kula badhe ngestoaken ing sakarsa paduka. Mboten purun malih karya sekel paduka, badhe tansah tuhu setya tresna ing salaminya. Kita berdoa bersama. Ini kami Tuhan yang boleh menerima sabda peringatan melalui nasihat Rasul Paulus bahwa kami adalah orang-orang yang sudah diberkati Allah, bahwa kami orang-orang yang sudah menerima penebusan di dalam Yesus Kristus, keselamatan sebagai wujud kasih yang Engkau nyatakan. Kami diingatkan agar kami menjalani hidup dengan dasar rilo lan legowo, lair terusing batin, ikhlas kerelaan hati menjalani hidup, sehingga kami boleh saling menopang, saling menolong,
sangkul sinangkul ing pot repot, baik sebagai anggota keluarga Allah satu dengan yang lain ataupun menjadi bagian kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tuhan berkuasa sepenuhnya. Sekarang kami mengaturkan apapun aktivitas, kegiatan, pekerjaan yang kami jalani hari ini, biarlah semua kami jalani dengan sikap rilo lan legowo, lair terusing batin, karena itu yang akan membawa kami hidup dengan damai, membawa kami semakin merasakan berkat-berkat Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam hidup ini. Allah kehidupan, kami yang dalam keadaan kelemahan ragawi pun Tuhan ajarkan untuk mempunyai sikap rilo lan legowo, lair terusing batin. Sekalipun ada beban kehidupan dengan sakit penyakit, apapun sakit penyakit yang kami rasakan, sekalipun ada bagian yang tidak nyaman dalam tubuh kami karena keterbatasan dan ketidaknyamanan hidup, kami tetap akan merasakan dan menikmati kasih-Mu yang begitu besar, sehingga sikap ikhlas, rilo lan legowo, lair terusing batin terwujud dalam hidup kami. Dengan demikian, ketika kami menerima apa yang diberikan menjadi pelayanan, menjadi bagian perawatan dari anggota keluarga, dari tim medis yang ada, itu juga kami rasakan akan berkat kasih-Mu, sehingga kami menikmati berkat-berkat-Mu yang semakin banyak dan tidak pernah berakhir. Kami mengajak juga anak-anak kami di dalam belajar mewujudkan sikap hidup rilo lan legowo, lair terusing batin. Di dalam suasana sulit saat pandemi, mereka harus belajar jarak jauh dengan segala keterbatasan dan keadaan. Namun sikap ikhlas, sikap rilo lan legowo, lair terusing batin akan menolong anak-anak kami untuk merasakan berkat-berkat-Mu. Mampukan kami tidak hanya mengajarkan, tetapi meneladankan bagi anak-anak kami. Sekarang kami berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami, tokoh masyarakat, tokoh agama, wakil rakyat, dengan semua komponen bangsa dan negara yang ada. Para medis menjadi garda paling depan penanganan pandemi, biarlah semua tetap dalam tangan kasih kuasa-Mu. Program vaksinasi yang boleh dilaksanakan, kami tetap meyakini akan kasih dan kuasa berkat Tuhan yang nyata bagi kehidupan semuanya. Gereja-gereja Tuhan di dalam menjalani kehidupan, membangun kehidupan dengan dasar keyakinan sudah diberkati, sehingga hidup dijalani dengan tulus ikhlas. Biarlah kasih-Mu yang ada. Itu doa-doa kami Tuhan. Kami mengaturkan keseluruhan keadaan dengan segala kondisi yang terjadi, dengan sikap rilo lan legowo, lair terusing batin. Di dalam Kristus kami mengaturkan doa, memohon ampun akan keterbatasan kami, memohonkan ampun akan kelemahan keterbatasan para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa dan negara ini. Amin. Sekarang bersama melanjutkan kehidupan dengan sangkul sinangkul ing bot repot, mewujudkan hidup saling menolong, saling menopang, karena kita memang hidup bersama, baik di bagian anggota keluarga Allah ataupun bersama dengan masyarakat di sekitar kita. Sikap ikhlas, rilo lan legowo, lair terusing batin akan kita bawa, karena kita menikmati berkat-berkat Tuhan seperti yang dinyatakan saat ini. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, menolong, melimputi, dan melimpahi semua anggota keluarga Allah, sehingga dimampukan mewujudkan sikap rilo lan legowo, lair terusing batin. Amin.